Ini dia, sistem perpesanan manusia sebelum adanya pos di Indonesia. Dulu, masyarakat punya banyak cara kreatif untuk kirim pesan jarak jauh. Misalnya masyarakat tradisional, pesan gak hanya disampaikan dengan lisan aja, tapi juga melalui sistem perantara manusia. Dikutip dari jurnal karya Raharjo dan Supratikno, kurir berkuda atau berjalan kaki sering banget digunakan untuk kirim pesan oleh berbagai kerajaan di Nusantara. Di abad ke-13, kerajaan kayak Majapahit dan juga Sriwijaya ngandelin kurir untuk mengantarkan pesan. Sistem ini mirip banget dengan sistem yang diterapin di berbagai belahan dunia. Contohnya, negara Cina dan wilayah Roma. Dulu, kerajaan di Indonesia juga sudah menerapkan sistem pos. Terbukti dari adanya surat emas raja-raja di zaman dulu yang menjadi cikal bakal hadirnya sistem pos di Indonesia. Komunikasi dari mulut ke mulut juga punya peran yang penting dalam sistem perpesanan manusia. Kala itu, cerita rakyat jadi salah satu tradisi lisan paling hits di Indonesia. Selain lisan, salah satu alat penyampaian pesan yang cukup unik digunakan di zaman dulu adalah kentongan. Kala itu, kentongan digunakan untuk menyampaikan pesan secara menyeluruh ke masyarakat. Bunyi yang dihasilkan akan menarik perhatian warga untuk berkumpul mendengarkan informasi. Misalnya, jika ada perampokan atau pencurian, kentongan dipukul sebanyak 2 kali secara terus-menerus. Berbeda ketika pos masuk ke Indonesia. Dulu, saat perusahaan pertama pos didirikan oleh kolonial Belanda di Batavia pada 26 Agustus 1746, proses penyampaian pesan pun mengalami perkembangan yang luar biasa. Di tahun 1875, Dinas Pos disatukan dengan Dinas Telegraf dengan status jawatan yang bernama Poste Telegrafedienst. Kemudian di tahun 1906, nama pos di Indonesia diubah menjadi PTT, Pos, Telegraf, and Telepon. Dan setelah kemerdekaan, pos yang kala itu berada di tangan kolonial Belanda dan Jepang akhirnya berpindah tangan ke pihak Indonesia, tepatnya pada 27 September 1945. Menurut Pak Tata Sugiarta, Sekretaris Perusahaan Pos Indonesia, pada masa kolonial Belanda, direncanakanlah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Bandung. Namun, rencana tersebut batal, sehingga ibu kota tetap berada di Jakarta pada saat itu. Namun, pusat kantor Pos Indonesia sudah terlanjur dipindahkan ke Bandung, tepatnya di Gedung Sate. Pos Indonesia merupakan perusahaan BUMN tertua nih. Per tahun 2024 ini, Pos Indonesia sudah berumur 278 tahun. Gedung pos memiliki keunikan yang beragam, terutama pada arsitekturnya. Contohnya Gedung Filateli Jakarta. Dulu, gedung ini merupakan kantor pos pertama di Indonesia. Ngomong-ngomong soal pos, setiap tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Pos Sedunia, bertepatan dengan hari berdirinya Universal Postal Union atau UPU pada 9 Oktober 1874 di Bern, Swiss, yang bertugas sebagai koordinator pos di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, Pos Indonesia kemudian memperluas jaringannya ke berbagai pelosok negeri. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga ada di Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan wilayah lainnya di Indonesia. Pos Indonesia ikut berkembang sesuai zaman, tidak hanya tentang surat, telegraf, hingga telepon, namun juga menambah layanannya ke pengiriman barang. Memiliki peran yang penting, Pos Indonesia juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Salah satunya dari perusahaan swasta yang mulai menguasai pasar jasa pengiriman. Hal ini mendorong Pos Indonesia untuk berinovasi. Gedung Pos Indonesia yang sebesar ini kini bisa diakses lewat gadget sebesar genggaman tangan. Pos Indonesia menyediakan berbagai aplikasi, salah satunya aplikasi Pos Aja, yang diperuntukkan untuk para pelaku UMKM di Indonesia. Pos Indonesia juga bisa melayani pembayaran kebutuhan, penyaluran bansos, pengiriman barang, dan juga pembayaran dana pensiunan. Dengan menerapkan strategi inovasi ini, Pos Indonesia berupaya untuk bertahan, tapi juga kompetitif dalam sistem perpesanan dari masa ke masa. Mulai dari yang awalnya masih dengan kurir berkuda, hingga akhirnya memakai sistem digital untuk memudahkan sistem perpesanan antar masyarakat.